Halo guys, ketemu lagi. Ah, gelap ya geng. Aku memang sengaja dengan kegelapan ini. Gelap. Sesuai dengan wajahku yang gelap, agak coklat, jadi aku biarkan seperti ini loh geng. Dengan kegelapan begini, semuanya terasa enak. Sama seperti kita punya sahabat, semuanya terasa gelap di saat sahabat itu bikin kamu benar-benar bete, bikin kamu benar-benar pokoknya kamu berasa di alam kegelapan di saat kamu punya teman yang benar-benar membuat hati kamu itu benar-benar pengen rasa nyekik, pengen rasa gampar atau apalah yang penting jangan dilakukan. Jika kamu punya teman yang seperti ini lagi, kamu harus wajib untuk menghadapinya. Bagaimanapun itu, kamu harus bisa untuk menghindar. Kalau bisa sih menghindar. Jangan pernah kamu bertekuk lutut begitu saja dengan teman yang membawa kegelapan begini. Soalnya kalau ada teman yang membawa kegelapan begini, gengs, hidup kamu itu bakalan sengsara. Hidup kamu itu bakalan tidak akan pernah bisa nyaman. Tidur kamu pun berasa nyesek. Aku yakin bukan aku aja yang pernah ngalamin, tapi kamu juga pernah ngalamin. Siapapun yang pernah ngalamin. Karena di sini ada sebuah curhatan. Kemarin aku ketemu seseorang, dia curhat. Ya udah, oke, aku izin minta ngeplok. Plak langsung ya. Jadi di sini geng, kamu yang punya sahabat, mungkin ini bisa untuk tidak dibilang sahabat, karena yang namanya sahabat itu adalah dua orang atau lebih, mereka menjadi teman seia sekata. Apapun itu, mereka gak akan pernah marah, mereka gak akan pernah ambil pusing, dan mereka gak akan pernah untuk yang namanya dendam. Berarti ini bukan sahabat geng, berarti ini adalah teman. Teman itu kan ada kategorinya macam-macam ya. Ada teman yang membuat kita enak, ada teman yang bisa membuat kita tidur, teman-teman mesra kali. Ada teman yang begini, teman itu kan sistemnya itu ini dimana teman itu adalah hanya sebatas kompromi. Kita ketemu, kita ngopi bareng, kita duduk bareng, kita bercerita bareng, tapi kita tidak pernah untuk menjadi seia sekata. Itulah teman. Karena teman dan sahabat itu beda meskipun fungsinya itu sama, ya toh? Jadi geng, ada hal yang membuat kita berasa hidup di zaman dan di hutan, seperti di dalamnya pernah kegelapan, di dalamnya kegelapan penuh gelap. Jadi ini geng, jika kamu punya teman yang suka pinjam sama punya kamu, apa yang harus kita lakukan? Ya udah pasti kan, itu barang yang kita pinjamin kepada teman, bukan sahabat ya. Kalau sahabat ya biasanya kita itu jarang untuk mengambil ataupun mempertanyakan. Kalau teman, mereka pasti akan bertanya ataupun mengambil. Karena sahabat bisa mengerti luar dalam. Kalau teman tidak, hanya sebatas kita teman ngopi, teman duduk, teman ya bercerita. Karena tahap untuk semuanya kan berbeda. Dan jika kamu punya teman yang suka pinjam, geng, apa yang harus kamu lakukan? Aku cuma jawab begini loh, geng. Waktu dia bertanya, aku cuma jawab begini. Karena itu adalah barang kamu, itu adalah hak milik kamu. Kamu berhak untuk mengambil bagaimanapun. Tapi sayang banget, yang dipinjamin malah seperti ini, seperti apa? Seperti macan. Kita ngambil barang kita, dianya marah. Dia pengen ngambil ke rumah, gak boleh. Kita pengen ngambil ke sini juga dia marahin. Lalu otomatis kan kita terus ngambil, akhirnya dia marah dan akhirnya pun bertengkar. Haruskah begitu? Ya, itu adalah resiko kita minjamin barang kepada teman. Itu resiko banget.
Yang namanya dia perkara dia mau mengembalikan ataupun tidak. Bahkan ketika kita mengcall, memanggil, kembalikan barang gue, baru dia mau berpikir untuk mengembalikan. Ada juga penuh dengan drama banget. Barang-barang itu tidak pernah dikembalikan. Jadi geng, jika kamu mempunyai teman seperti ini, aku yakin orang mana sih yang akan diam? Orang mana yang akan tidak marah-marah? Makanya itu, bagi kamu yang sifatnya suka meminjam barang teman, harusnya kamu bisa sadar. Jangan kamu buat yang meminjamin lelah. Kamu sadar semuanya dan kamu harus menyadari tentang diri kamu bahwa barang yang sudah kita jamin itu, bahwa barang yang sudah kita pinjam sama teman itu modelnya gratis, segalanya gratis dan segalanya dipinjamkan. Cuman kita harus sadar kalau kita sudah selesai harus kembalikan lah. Jangan pernah kita menjadi seperti itu. Ini penyesakan banget, sesak banget. Kasihan kan yang teman yang meminjamin. Jadi aku cuma bilang begini, jika dia punya kamu dan dia gak pernah ngembalikan, ya udah, nanti next-nya nggak perlu lagi untuk dikasih, next-nya nggak perlu lagi untuk dipinjamin. Ngapain juga kita minjamin teman yang suka hobinya minjam tapi gak pernah dikembalikan? Ngapain? Iya kan? Itu seperti pulpen tinta yang udah kena ke buku putih, akhirnya susah untuk dihapus. Kecuali kita rendam dengan air. Setelah kita rendam dengan air, apa yang terjadi? Tintanya hilang, kertasnya hancur. Ya itulah seperti itu, geng. Jadi jika kita tidak mengembalikan dan akhirnya dia benar-benar marah dan akhirnya kan jadi perkelahian dan semuanya pertemanan itu hancur lebur dong. Makanya itu, geng, kamu yang mungkin yang hobinya pinjam punya teman, apapun itu barang yang kamu pinjam sama teman, tolong dikembalikan. Tolong sesuai dengan posisinya harus dikembalikan. Kalau kamu pengen nama kamu itu tetap baik, kalau kamu pengen nama kamu itu tetap ada di pada mereka, dan kalau kamu pengen mereka tetap mau minjamin kamu. Jadi bagaimanapun jika kamu punya teman yang mau minjamin, bersyukur. Dan kamu harus sadari pada diri kamu, jangan pernah untuk ditele-telekan, jangan pernah barang orang itu untuk disimpan berlama-lama. Buatlah yang meminjamin itu rasanya nyaman. Setelah kita pinjam, kita nggak kepake lagi, ya udah dicuci, dibersihkan, ya dikembalikan. Itu kan lebih bagus, gengs. Jadi jangan pernah kamu punya sifat seperti ini ya. Aku pun, geng, tidak pernah pengen sih seperti ini. Apalagi sistem atau pengen ngutang-ngutang itu aku gak pernah mau. Soalnya ini adalah kepikiran banget. Ini soal pikiran, ini soal hidup dan bakalan membuat kita depresi nanti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita sakit, kita macam-macam, dan belum lagi dapat serangan penagihan. Makanya itu. Makanya itu, geng, aku gak pernah untuk meminjam barang-barang teman. Lebih baik aku itu kalau kayak ada rental, seperti aku kan camp, alat-alat tenda, aku biasanya tuh aku lebih suka untuk nyewa itu kan lebih enak. Kita nyewa, ya udah nanti dikembalikan, jadi sesuai porsinya. Tapi ada juga sih teman yang seperti ini, sudah minjam sama teman, pinjam, lalu kemudian meminjam sama teman, lalu ada temannya yang minjam, disewakan. Waduh, ini benar-benar rusak banget. Jadi, geng, buat apa kamu punya teman jika kamu hanya menghancurkan harga diri kamu sendiri? Jadi jagalah harga diri kamu sebagai teman. Minjam punya teman, pinjam segalanya, punya milik teman, is okay lah, kita dipinjamin. Buat mereka semuanya itu percaya. Bagaimanapun, jika kepercayaan itu hilang, kita gak akan pernah ada lagi di hati mereka, dan bahkan kita tidak akan pernah lagi ada di kumpulan mereka, dan ujung-ujungnya kita yang malu. Dan kita sebagai peminjam barang, saat
kita tidak pernah bisa mengembalikan barang teman dan dia marah dan akhirnya dia bergosip. Kita harus sadar, kita gak boleh marah dan kita gak pernah boleh untuk mengatakan ini adalah pencemaran nama baik. Dan semua itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi kita gak perlu untuk marah-marah, gengs. Jadi ya inilah yang terjadi, akhirnya sama-sama gelap. Yang meminjamin menjadi gelap, yang suka meminjam juga menjadi gelap. Jadi huru-hara banget kan? Ya toh, ibaratkan tinta kita kenakan di kertas lalu kita rendam, akhirnya semuanya melebur, gak ada apa-apa lagi, dan semuanya pun membekas pun hilang. Tanpa ada bekas, semuanya persahabatan itu hilang. Makanya kamu yang suka minjamin juga sadar, gak perlu kamu suka minjamin, gak perlu kamu untuk ya udah ini barang kamu, ya udah kalau memang kamu pengen minjamin ya udah belajar untuk ikhlas, dan kamu berjanji bahwa bank itu kamu harus minta sama dia, kembalikan bank itu tanggal segini, dan kamu yang meminjam pun otomatis kamu harus sadar diri lah ya. Kapan lagi kamu akan menjadi diri kamu sendiri, dan kamu tidak menjadi diri kamu yang memalukan diri kamu sendiri. Karena jika kamu memalukan diri kamu sendiri hanya karena kamu minjam barang teman yang tidak dikembalikan, saat dia mau ngambil kamu malah bertele-tele dengan alasan macam-macam, bahkan katanya dipinjam teman, ini akan ada pemikiran baru lagi. Siapa tahu kan ada pemikiran baru lagi, barangnya malah masa di rumah teman kamu sewakan ya. Ini kan beda. Ini kan jadi pemikiran baru lagi. Jadi kamu yang suka minjam, jika ada yang peminjam harus berkata begitu, kamu harus sadar diri bahwa semuanya itu adalah berasal dari diri kamu sendiri. Jadi kamu gak perlu untuk marah ataupun kamu langsung bikin story, hey marah-marah. Jangan marah-marah dulu lah ya. Kamu harus sadar, karena semuanya berawal dari kamu yang suka meminjam. Kasihan yang tukang pinjamin, kasihan banget. Ya inilah akhirnya kan menjadi gelap. Kegelapan itu keduanya terlihat banget. Mana yang bercahaya pun gak ada lagi. Kayak pokoknya semuanya harus kembalikan barang gue. Gue nanti aja. Lalu akhirnya kita jadi musuhan. Jangan sampai terjadi, geng. Jadi kan teman itu adalah teman duet terbaik, bukan teman musuh terbaik. Jadi geng, bagaimanapun teman yang suka minjem, jangan pernah kamu beri. Yaudah geng, thank you ya yang usaha nonton. Sampai di sini dulu. Yaudah geng, sampai di sini dulu tentang sebuah barang yang dipinjam yang menimbulkan malapetaka dan berujung dengan kegelapan. Jadi kamu gak perlu untuk melakukan. Thank you geng. Ya udah nonton. Thank you ya. Dadah.